Apabila isi dari acara tahlilan itu ternyata membaca Al-Quran atau zikir, maka kami sangat heran kepada orang yang selalu berteriak bid'ah, haram tahlilan. Nah ini kami heran teman-teman, dan kami selalu bertanya, sejak kapan agama Islam itu melarang pemeluknya untuk membaca Al-Quran atau zikir? Lalu kelompok yang melarang tahlilan itu berkata pada kami, nenek, sebenarnya yang dilarang itu bukan masalah membaca Al-Quran atau zikirnya, tapi kalian itu kan mentransfer pahala baca Al-Quran atau zikir untuk si mayit. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam surat An-Najm ayat ke-39, yang mana Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia itu tidak memperoleh apapun kecuali hasil usaha dirinya sendiri. Ini firman Allah, kata mereka. Maka kami sebagai warga Nahdlatul Ulama akan menjawab bahwa surat An-Najm ayat ke-39 yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu sudah dimansuh, hukumnya sudah dihapus oleh surat At-Tur ayat ke-21 yang bunyinya alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan yang mengatakan bahwa surat An-Najm ayat ke-39 wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu sudah dimansuh, artinya sudah tidak boleh dipakai lagi. Yang mengatakan ayat tadi sudah dimansuh adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa ayat tersebut untuk orang kafir, tetapi untuk orang Islam ayat itu tidak bisa berlaku. Dengan bukti banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa sedekah itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Nah ini pahalanya orang Islam kan bisa sampai kepada si mayit. Kalau menggunakan ayat tadi nggak iso teman-teman gitu loh. Bahkan Ikrimah, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku hanya untuk kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Musa, sedangkan untuk kaum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ayat tersebut tidak bisa diberlakukan. Keterangan ini bisa dicek langsung teman-teman ya, cek langsung di dalam kitab 1 Tafsir Al-Baghawi, 2 Tafsir Al-Qurtubi, 3 Hasyatus Shawi, ini menurut Ibnu Taimiyah, 4 Hasyatul Bujairami Al-Khatib, 5 Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, 6 Fathul Wahhab, 7 bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili berkata di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 2 Shaifah 485 cetakan Darul Fikr. Apa kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Wa bidzalika yakunu madhhabu mutaakhir Syafi'iyyati ka madzahibil a'immati thalathati anna thawabal qiraati yasilu ilal mayyit. Dengan begitu maka madhab mutaakhir ulama Syafi'iyah sama dengan madhab 3 imam, yaitu sama dengan madhabnya Imam Abu Hanifah, sama dengan madhabnya Imam Malik, dan sama madhabnya dengan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pahala bacaan bisa sampai kepada mayit. Cek juga di dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur, ini karya Imam As-Suyuti. Beliau menjelaskan di sana bahwa 3 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampainya pahala bacaan kepada mayit. 9. Cek juga ya, ini menurut Abu Sa'id Al-Khadimi, madhab Hanafi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Bariqah Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirat Ahmadiyah. Apa kata beliau Abu Sa'id Al-Khadimi? Bahwa baca Al-Quran dan semua jenis zikir itu bisa sampai kepada mayit menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. 10. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ini ulamanya kalian ya, biasanya Wahabi ini mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawanya? Beliau mengatakan wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kasawmi wassalati wal qiraati wassawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Ulama memang berbeda pendapat tentang sampainya pahala-pahala anggota tubuh seperti saum atau puasa, sholat, wal qiraah, dan baca Al-Quran. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wassawabu
annal jami'a yasilu ilaihi, yang benar semua pahala bisa sampai kepada mayit. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah gitu. 11, cek juga ini di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ini karya dari seorang ulama Nusantara, Imam Nawawi Banten, berkata di dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 193. Di sini jelaskan, wa qala Ibnu Hajar naqlan an Syarhil Mukhtar madhhabu ahli sunnati anna lil insani ayaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyiti wa yasiluhu. Imam Ibnu Hajar menukil dari Syarhul Mukhtar bahwa mazhab ahlu sunnah menyatakan manusia, seseorang boleh memberikan pahala amalnya, pahala sholatnya kepada mayit dan bisa sampai. 12, lihat juga di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, ini karya dari Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar tentang sampainya pahala bacaan kepada mayit. 13, lihat juga di dalam kitab Ihya, ini karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. 14, lihat juga dalam kitab I'anatul Talibin. 15, lihat juga di dalam kitab Al-Adhkar, ini karya Imam An-Nawawi. 16, lihat juga di dalam kitab Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajut Thullab, ini karya Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. 17, lihat juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari keterangan para ulama tersebut, jelaslah bagi kita bahwa menurut ahlu sunnah wal jamaah, pahala baca Al-Quran atau zikir bisa sampai kepada mayit. Lalu jika kelompok yang mengatakan pahala bacaan itu tidak sampai kepada mayit berkata begini, kalau mereka berkata lagi, bagaimana dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pahala bacaan itu tidak bisa sampai pada mayit? Lah ini ya, maka kami akan menjawab dengan 3 jawaban. Pertama, andaikan Imam Syafi'i benar-benar mengatakan demikian, ketahuilah bahwa kita semua tidak wajib selalu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan kita boleh mengikuti pendapat dari 3 imam mazhab yang mana mereka bertiga mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Kedua, andaikan Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, ketahuilah bahwa maksud beliau adalah apabila itu tidak dibaca di depan mayit dan tidak diniati mentransfer pahalanya kepada mayit, atau diniati transfer pahala kepada mayit tapi dia tidak berdoa Allahumma taqabbal wa ausil, itu teman-teman ya, keterangan ini bisa dicek langsung dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Ini sudah maklum bagi santri Nahdlatul Ulama. Ketiga, andaikan Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, ketahuilah bahwa beliau tidak pernah melontarkan kata-kata bid'ah kepada pelakunya. Sedangkan kalian itu sangat mudah ya berteriak bid'ah terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kalian. Biasanya mereka ngeles lagi dan berkata, oke, kalian memang boleh mengikuti 3 imam mazhab yang mengatakan sampainya pahala bacaan pada mayit. Tapi bagaimana dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya? Beliau berkata begini, wa akrahul maktamah wa hiya al-jama'atu. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan saya memakruhkan maktam. Maktam adalah perkumpulan walaupun tidak ada sebuah tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena hal yang demikian bisa memperbaharui rasa sedih. Ya, gini ya. Lalu mereka berkata bahwa kata makruh wa akrahu, saya memakruhkan, kata Imam Syafi'i. Mereka ngomong ini, kata makruh menurut ulama salaf artinya haram. Dalam artian, kalau ada ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i berkata ini makruh, maksud mereka adalah haram. Sebagaimana firman Allah, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-7. Dan Allah menjadikan kamu benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi kata mereka, kata-kata makruh ketika ada di kitab ulama salaf, wa akrahu, saya memakruhkan, artinya katanya itu haram, pasti haram. Nah ini ya, maka kami jawab, kata siapa kalau ulama salaf itu berkata makruh maknanya pasti haram? Belum tentu haram lah, lihat dulu indikasinya. Apa buktinya? Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata di dalam kitab Al-Umnya, qala Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, wa uhibbu ta'jilal fitri wa tarka ta'khirihi wa innama akrahu ta'khirahu idza amada dzalik. Lihat di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 472 cetakan Daur Ibnil Jauzi.
Imam Asy-Syafi'i berkata, aku senang menyegerakan berbuka puasa dan tidak menunda-nunda berbuka. Wa innama akrahu takhirahu. Nah ini ya, dan saya akrah, saya memakruhkan takhirahu, menunda berbuka puasa. Apakah menunda atau tidak segera berbuka haram? Yuk, kan enggak ya, gini kan ya. Jadi enggak, cuma sunnah. Jadi makruh tetap bermakna makruh di sini teman-teman. Jadi kata siapa kalau Imam Asy-Syafi'i atau ulama salaf berkata makruh maknanya haram? Ayo, kata siapa? Wajib segera berbuka. Ini. Dan katakan Imam Syafi'i di sini wa innama akrahu kok. Ini. Ayo, gimana ini? Gitu teman-teman. Ada lagi di dalam kitab Al-Um, ini juz 1 halaman 659 cetakan dari Ibnu Jauzi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wa innama akrahu lahu ayudhhiya fil lail. Dan saya membenci seseorang yang menyembelih hewan kurban di malam hari. Nah ini ingat ya, innama wa innama akrahu, saya benci. Apakah maknanya haram menyembelih hewan kurban di tengah malam ataupun di malam hari? Jawabannya tidak haram kok. Ini loh, nggak haram menyembelih hewan kurban di malam hari. Kata siapa selalu haram makna makruh itu? Oh, ini. Jawabannya ternyata menyembelih hewan kurban di malam hari tidak haram. Ini juga sesuai dengan keterangan Imam An-Nawawi, tokoh ulama Syafi'iyah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya juz 9 halaman 295 cetakan Darul Kutubin Ilmiah DKI Beirut. Jadi ternyata boleh kok, ini cuma makruh. Jadi gak sampai haram menyembelih hewan kurban di tengah malam atau di malam hari. Kata siapa kalau ulama mengatakan makruh maknanya haram? Ayo, kata siapa? Tidak, lihat dulu indikasinya. Ngene teman-teman ya, gitu. Jadi bohong kalau ada orang yang berkata, apabila ada ulama salaf seperti Imam Syafi'i berkata, saya memakruhkan ini, maka maksudnya pasti haram. Ini bohong teman-teman, bohong. Ucapan seperti ini tidak bisa diterima, gak bisa. Buktinya tadi yang saya sudah jelaskan ya. Kalau mereka mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan berkumpul di keluarga mayit, oke. Kami akan bertanya ya, tolong dijawab iki. Apakah Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kita untuk bertakziah? Apakah Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kita untuk takziah? Jawabannya pasti iya. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan takziah. Maka kami akan bertanya lagi, apakah takziah itu harus satu persatu agar tidak terjadi perkumpulan di rumah si keluarga mayit? Ayo. Apakah takziah harus satu persatu biar tidak terjadi perkumpulan? Ayo. Jawab itu ya, ini teman-teman ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa Imam Asy-Syafi'i memakruhkan perkumpulan di rumah keluarga mayit itu karena dikhawatirkan dapat menumbuhkan kesedihan. Jadi ilatnya adalah takut menimbulkan kesedihan. Ini sedangkan anak usul fikih itu memiliki dasar kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai ilatnya. Gini, bagaimana kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu keluarga si mayit itu bersedih apabila masyarakat tidak berkumpul di rumahnya karena ia merasa bahwa masyarakat tidak peduli dengan musibahnya. Ayo, piye iki? Bukankah ada suatu kaidah taghayyur ahkam bi taghayyur azman wa amkan? Ini teman-teman, makanya jadi orang itu jangan terlalu tekstual agar pikirnya tidak dangkal. Kita harus memahami teks keagamaan dari beberapa sudut pandang sehingga kita bisa memahami bahwa al-ibratu bil maqasidi la bil alfazi. Yang menjadi patokan hukum adalah tujuan dan bukan ucapan. Contoh, ada hadis ini, man ataka hilan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Coba ya. Hadis ini menerangkan barang siapa yang mendatangi mbah dukun atau datang ke tukang ramal lalu dia membenarkan ucapan si dukun atau membenarkan ucapan si tukang ramal, maka dia sudah mengkufuri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan hadis ini. Man ata, yang datang ke dukun. Ini loh. Kalau sampian megang tekstual bahaya. Coba ya, cobalah kalau diamalkan secara tekstual, maka akan kacau ini teman-teman dan jauh dari maksud Nabi. Nanti ada orang yang mengatakan yang haram itu kan datang ke dukun. Nah, biar gak haram ya kita datangkan aja dukun ke rumah kita lah ini. Nah, ini kan ya. Jadi nanti ada dia menghela, nanti dia yang ngundang dukun.
karena yang haram datang ke dukun. Sekarang gimana kalau dukun yang datang ke kita? Kita undang aja pakai WA. Nah, ini teman-teman. Makanya jangan tekstual gitu loh. Jadi intinya adalah ilatnya itu yujadidul husna. Nanti kalau tidak bisa membuat sedih, maka hilang juga hukum haramnya atau makruhnya perkumpulan gitu teman-teman. Yo, ini. Lalu mereka berkata lagi, dan ini biasanya merupakan kebiasaan mereka teman-teman. Apa kata mereka? Kalau membaca Al-Quran atau zikir untuk si mayit itu baik, tentu Nabi dan para sahabat sudah melakukannya. Ini sudah kebiasaan mereka gini teman-teman. Kalau tahlilan atau membaca Al-Quran atau zikir untuk si mayit itu baik, tentu Nabi sudah melakukannya, katanya mereka ini. Kenapa mereka berkata demikian? Ya karena mereka memang senang berteriak, mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Mari kita kembali Al-Quran hadis. Cobalah kalau mereka memang mau kembali pada hadis, itu jangan hanya berteriak seperti itu, tapi baca dan pahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Musnad Ahmad dijelaskan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah berkata, ketika sahabat Sa'ad dikuburkan, saat itu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata waktu itu Rasul membaca tasbih. Jadi Rasul membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu masyarakat pun juga membaca tasbih tadi. Ini loh, bersama Nabi dalam waktu yang lama. Kemudian Rasul membaca takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akhirnya masyarakat juga ikut membaca takbir. Setelah itu mereka bertanya, masyarakat bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih? Apa kata Rasul? Rasul menjawab, kuburan hamba yang soleh ini sungguh sempit, sehingga Allah melapangkannya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau nggak percaya, ini lihat di dalam kitab Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ini karya daripada Imam At-Tabrani, atau juga cek di dalam kitab Itsbatu Adzabil Qabri, ini karya Imam Al-Baihaqi, atau cek juga di dalam kitab Nawadir Usul fi Ahadithi Rasul, ini karya Al-Hakim At-Tirmidzi. Gitu teman-teman. Jadi yang membaca ayat-ayat Al-Quran atau zikir itu untuk mayit siapa? Rasulullah kok dengan para sahabat. Ini teman-teman, kata siapa? Nggak ada. Ini makanya baca hadis gitu.